Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin melakukan presentasi mata kuliah teori komunikasi, yaitu materi tentang teori pelanggaran harapan. Perkenalkan, nama saya Rara Sikari dengan NIM 4424023. Perkenalkan, nama saya Keisha Mahardika dengan NIM 44240183. Saya Andi Nurlaili dengan NIM 44240100. Selanjutnya saya dan anggota saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori pelanggaran harapan. Yang pertama ada pencetus teori. Teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory adalah salah satu teori komunikasi, khususnya teori komunikasi interpersonal yang dikenalkan pertama kali oleh Judge Burgon dan kawan-kawan pada sekitar tahun 1970-an. Teori ini berbicara tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh perilaku manusia. Di tahun 1980-an dan tahun 1990-an, teori pelanggaran harapan kemudian berkembang menjadi teori pelanggaran harapan nonverbal, yaitu sebuah teori yang juga dikemukakan oleh Judge Burgon. Teori pelanggaran harapan nonverbal merupakan teori yang menjelaskan pelanggaran ruang pribadi yang diciptakan oleh manusia bagi diri mereka sendiri. Berikutnya, asumsi teori. Berikut beberapa asumsi dari ekspektasi violation theory. Yang pertama, asumsi ekspektasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tiap individu pastinya memiliki ekspektasi atau harapan tertentu mengenai bagaimana orang lain harus bersikap padanya. Nah, munculnya ekspektasi dalam diri seseorang akan mendorong terjadinya suatu interaksi. Dengan kata lain, ekspektasi tersebut dapat memotivasinya untuk berperilaku tertentu. Yang kedua, asumsi pelanggaran. Apabila ekspektasi seseorang terhadap sesuatu tidak dapat terpenuhi, dalam artian orang lain yang diajak berinteraksi berperilaku tak sesuai keinginan, maka hal ini dinamakan pelanggaran harapan. Yang ketiga, asumsi reaksi. Reaksi karena adanya pelanggaran harapan atau hal yang tidak sesuai ekspektasi dapat berupa penyesuaian ekspektasi, penilaian terhadap pelanggaran, atau perubahan hubungan antara pelaku dan penerima pelanggaran. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa reaksi terhadap pelanggaran harapan juga bisa bersifat positif, tidak selalu menjadi negatif. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama yaitu ketika seorang dosen bermaksud memanggil salah satu dari dua mahasiswi yang mengenakan jilbab berwarna hitam. Kedua mahasiswi tersebut duduk berdekatan dengan posisi depan dan belakang. Namun, terjadi kesalahpahaman ketika mahasiswi yang duduk di depan mengira bahwa dirinya yang dipanggil, padahal dosen tersebut sebenarnya memanggil mahasiswi yang duduk di belakang. Contoh yang kedua yaitu ketika seorang wanita yang sedang berjalan-jalan seorang diri berniat untuk mengambil foto untuk dirinya sendiri, namun tidak memiliki alat bantu untuk melakukannya. Nah, kemudian ketika seorang pria lewat di dekatnya, ia meminta bantuan tersebut. Namun saat wanita itu menyodorkan telepon genggamnya, pria tersebut justru menyangka bahwa ia sedang diminta untuk memberikan nomor teleponnya. Kejadian ini juga merupakan contoh dari pelanggaran harapan yang dimana ketika ia menerima telepon genggam itu, ia mengira bahwa wanita tersebut ingin meminta nomor teleponnya, tapi ternyata harapan dia dilanggar dan ternyata si perempuan itu meminta untuk memfoto wanita tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video yang memberikan salah satu contoh dari teori pelanggaran harapan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Coba itu yang pakai kerudung hitam maju ya. Nah, itu adalah contoh dari teori pelanggaran harapan yang bisa saja terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari video tersebut, kita dapat menyaksikan bahwa
adanya pelanggaran harapan yang terjadi kepada wanita berjilbab hitam yang duduk di depan, yang mengira bahwa dirinya yang dipanggil oleh dosen, tapi ternyata yang dipanggil adalah wanita berjilbab hitam yang duduk di belakang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.